Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok Praktikum Sistem Kendali akan mempresentasikan modul 3, pengenalan MATLAB untuk perancangan, analisis, dan simulasi sistem kendali kecepatan. Yang beranggotakan yang pertama Kiwan, yang kedua Usi Eliasa, yang ketiga Aditya Arya Pratama, yang keempat Arman Dwika Parlentinus, yang kelima Marshall Dia Ulhaq Sulaiman, yang keenam Tendi Ferdiansyah. Pada modul ini akan dilakukan pengenalan MATLAB untuk perancangan, analisis, dan simulasi sistem. Untuk percobaan 1 sampai selesai, dilakukan proses analisis bagaimana sistem kerja suatu pengendalian sistem pada waktu kontinu dan diskrit. Untuk lebih memahami materi yang diberikan saat perkuliahan, kita harus melakukan praktikum tentang ini dan bisa lebih mengetahui cara merancang, analisis, dan simulasi sistem kendali kecepatan pada motor DC. Studi Pustaka, pengendalian kecepatan model motor DC yang memberikan hubungan antara tegangan input motor Vm dengan kecepatan putaran motor dalam domain Lagrange sebagaimana dinyatakan dalam persamaan berikut. Pengendalian PID diskrit. Prinsip dari pengendali PID diskrit secara umum sama dengan pengendali PID kontinu. Berikut ini adalah bentuk pengendali PID diskrit dalam domain Z dengan Z sebagai sinyal kendali dan EZ sebagai sinyal error yang dalam proses integrasinya menggunakan metode forward Euler. Identifikasi sistem estimasi orde sistem. Orde atau dikenal dengan derajat suatu sistem dapat diestimasi dari fungsi step atau step response yang dipergunakan atau dengan penggunaan Bode-Plot. Derajat relatif suatu sistem yaitu perbedaan antara orde dari denominator atau penyebut dan orde dari numerator atau pembilang dari fungsi alih. Simulink. Perangkat lunak Simulink dikembangkan oleh MathWorks untuk melakukan pemodelan simulasi dan analisis dinamika sistem proses. Dengan demikian sangat bermanfaat dalam kendali dan sinyal, baik dalam bentuk kontinu maupun digital. Di dalam folder MATLAB, Simulink, acak atau direktori terlepas dari direktori toolbox, sehingga diperlukan terwujud saat menginstal program MATLAB. Penyajian pernyataan dalam bentuk diagram blok yang dapat disesuaikan dengan fungsi file dalam MATLAB. Hasil dan analisa dengan menggunakan blok, rancanglah pengendali untuk sistem-sistem dengan kriteria berikut ini. Plan, sistem kecepatan motor waktu kontinu pengendali PL. Kriteria settling time kurang dari 0,25 detik dengan overshoot maksimal 10%. Plan sistem kecepatan motor waktu diskrit atau waktu sampling 0,01 detik. Pengendali baik kriteria settling time kurang dari 0,3 detik dengan overshoot maksimal 10%. Baik, sistem kecepatan motor waktu diskrit yang di atas. Maka sebuah parameter dari konstansa pengendalian adalah nilai Kp dan Ki untuk waktu kontinu seperti gambar yang paling atas, yang di kiri. Dengan kriteria yang ada, dihasilkan nilai Ki sebesar 2,003 dan nilai Kp 0,080941. Sementara buat yang di bawahnya untuk waktu diskrit yang dihasilkan nilai dari Kp yang didapat ini sebesar 0,066244 dan nilai Ki sebesar 1,3573. Lalu tugas 2,
Simulasikan sistem pengendali kecepatan motor DC lingkar terbuka, sistem waktu diskrit untuk ketiga nilai periode sampling yang digunakan pada tugas 6 modul 1. Catat hasilnya pada buku catatan lalu lakukan analisis. Pada gambar yang di kanan itu ada gambar hasil skop sistem lingkar terbuka sampling 0,01 second. Terus selanjutnya ada hasil sistem lingkar terbuka sampling 0,001 second. Dan yang di bawah ada gambar hasil skop sistem lingkar terbuka sampling 0,0001 second. Bentuk respon dari ketiga sinyal dengan frekuensi sampling yang berbeda, respon sistem sudah sesuai dengan yang diinginkan karena nilai setting time. Race time serta overshoot sudah sesuai dengan apa yang diinginkan sehingga respon sistem sudah stabil. Tugas 3. Simulasi sistem pengendali kecepatan motor DC lingkar tertutup dengan pengendali PID untuk waktu kontinu dan waktu discrete dengan menggunakan konstanta PID yang telah diperoleh dari tugas 1 modul 1, catat hasilnya pada catatan lalu lakukan analisis. Pada gambar di samping, ada sistem pengendalian kecepatan motor DC digunakan PID Toolbox untuk mengatur nilai-nilai parameter sistem agar sesuai dengan yang diinginkan. Artinya sistem tersebut stabil. Lalu tugas 4, simulasikan sistem pengendali kecepatan motor DC lingkar tertutup untuk 3 nilai periode sampling yang digunakan pada tugas 6 modul 1 dengan pengendali proporsional. Gunakan nilai KP 0,7 untuk sistem pengendali kecepatan. Second. Ketiga, nilai periode sampling yang berbeda pada desain sistem lingkar tertutup menghasilkan bentuk respon sinyal yang berbeda pula. Artinya besar kecilnya nilai periode sampling mempengaruhi respon sistem yang dihasilkan. Selain itu, periode sampling berpengaruh pada setting time di mana semakin besar nilai periode samplingnya, maka akan semakin kecil nilai setting time-nya. Tugas 5. Buatlah analisis dari respon step open loop yang didapat dari proses ekstraksi model linear ke MATLAB workspace yang sudah dibuat. Dari hasil di samping, yaitu hasil step open loop yang didapat dari post ekstrak model linear ke MATLAB, ini praktikum membuat kendali lead and lag kompresator. Jadi skop yang digunakan di percobaan kali ini digunakan sebagai pembanding. Percobaan ini juga menunjukkan hasil grafik menggunakan model linear dan model MATLAB workspace tidak memiliki perbedaan, terlihat dari karakteristik yang tampil tidak memiliki perbedaan nilai. Tugas 6. Buatlah respon open loop tersebut, bandingkan dan analisis hasilnya dengan menggunakan proses ekstraksi ke MATLAB worksheet. Komponen yang digunakan pada percobaan tugas 5 dan tugas 6 merupakan komponen yang sama, yaitu berupa komponen linear. Maka dalam respon sistem yang dihasilkan pada setiap percobaan dengan jenis percobaan yang berbeda menggunakan simulink linear analysis maupun ekstrak pada workspace akan tetap menghasilkan respon sistem yang sama. Untuk tugas 7, tampilkan hasil simulasi kemudian analisis hasilnya dan bandingkan dengan model yang tidak menggunakan lag kompensator. Percobaan menggunakan lag membuat sistem menjadi lebih cepat menuju steady state dengan nilai risk time dan settling time yang lebih kecil. Namun pada percobaan ini terjadi overshoot. Walau tidak terlalu besar, namun overshoot yang terjadi tetap ada. Saat sistem tidak menggunakan lag, ditunjukkan pada gambar tidak ada overshoot yang terjadi, namun respon transient sangat besar yang membuat nilai settling time juga besar. Percobaan ini membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mencapai steady state. Tugas 8, jalankan simulasi kemudian analisis hasil responnya. Dengan double klik blok scope akan muncul perbandingan sinyal antara lag dan juga lead kompensator. Apakah kompensator satu lebih baik dari yang lainnya? Mengapa demikian? Pada percobaan ini kita membandingkan grafik lead lag kompensator yang dapat dilihat pada grafik berwarna kuning menunjukkan grafik yang menggunakan sistem lag, sedangkan grafik berwarna biru menunjukkan sistem lead pada kompensator.
kompensator lag memiliki nilai risk tim dan setting tim yang lebih besar dibandingkan dengan kompensator LED. Namun overshoot yang terjadi pada kompensator LED lebih besar dibandingkan dengan kompensator lag. Tugas 9, jalankan simulasi kemudian analisis responnya dengan double klik block scope. Bagaimana hasil perbandingan control of effort untuk lag dan lead kompensator dengan terlebih dahulu menjelaskan apa itu control effort. Control effort yang dibutuhkan lead kompensator sebesar 150.000 volt. Control effort yang digunakan lead kompensator nilainya lebih kecil dibandingkan lead kompensator. Next. Tugas 10. Buatlah diagram simulink menggunakan parameter-parameter yang sudah diberikan. B. Tampilkan dalam satu grafik yang sama hasil simulasi kontrol proporsional untuk skema KP sama dengan 0.1, 0.25, 0.75, 2, dan 4. C. Analisis grafik hasil simulasi tersebut. Next. Pada percobaan dengan menggantikan nilai proporsional dapat disimpulkan semakin tinggi nilai KP maka akan meningkatkan nilai presentasi overshoot pada sistem tersebut. Akan tetapi apabila nilai overshoot melebihi kriteria kestabilan yang ditentukan maka akan menimbulkan osilasi yang menyebabkan satu sistem menjadi tidak stabil. Next. Tugas 11. Buatlah diagram simulink untuk kontrol PI menggunakan parameter-parameter yang sudah diberikan. B. Tampilkan dalam satu grafik yang sama hasil simulasi kontrol proporsional untuk skema KP sama dengan 0,1, KI sama dengan 0, 0,5, 2, 3, dan 5. C. Analisis grafik hasil simulasi tersebut. Inilah hasilnya. Pada percobaan dengan pengubah nilai integral ini dapat disimpulkan bahwa semakin besar nilai KI maka akan meningkatkan nilai overshoot juga. Namun dapat mengeliminasi nilai steady state error sehingga sistem menjadi lebih stabil. Akan tetapi apabila nilai integral terlalu besar maka akan meningkatkan isolasi pada sistem sehingga menimbulkan ketidakstabilan pada sistem. Maka nampak bahwa penerapan kontrol I dapat membantu kontrol P, menurunkan steady state error-nya. Namun pemilihan KI yang terlalu besar dapat menyebabkan sistem berosilasi pada saat start. Tugas 12. Buatlah diagram simulink untuk kontrol PD menggunakan parameter-parameter yang sudah diberikan. B. Tampilkan dalam satu grafik yang sama hasil simulasi kontrol proporsional untuk skema KP sama dengan 0,75, KD sama dengan 0, 0,0075, dan 0,01. C. Analisis grafik hasil simulasi tersebut. Inilah hasilnya. Pada percobaan dengan mengubah nilai derivatif ini dapat disampaikan bahwa semakin besar nilai KD maka sistem akan dapat menurunkan nilai overshoot pada sistem. Namun sistem ini memiliki kelemahan dengan kurangnya mengurangi steady state error pada sistem. Namun pemilihan KD yang terlalu besar dapat menyebabkan output tidak stabil dan dapat terjadi isolasi yang semakin lama semakin membesar. Tugas 13. Buatlah diagram simulink untuk kontrol PID menggunakan parameter-parameter yang sudah diberikan. B. Tampilkan dalam satu grafik sama hasil simulasi kontrol proporsional untuk skema KP, KI, KD yang paling ideal. Inilah hasilnya. 14. Buatlah tugas simulink untuk kontrol PID menggunakan parameter-parameter yang sudah diberikan. B. Tampilkan dalam satu grafik yang sama hasil simulasi kontrol proporsional untuk skema KP, KI, KD yang paling ideal. Kombinasi nilai KP, KI, KD dari angka paling belakang NPM masing-masing mahasiswa. C. Analisis grafik hasil simulasi tersebut. Inilah hasilnya. Kesimpulannya. 1. Didapatkannya analisis dan simulasi sistem pengendali waktu kontinu maupun waktu diskrit. 2. Didapatkan kestabilan sistem pengendali kecepatan motor diskrit. 3. Adanya pengaruh periode sampling
terhadap kestabilan sistem pada analisis sistem waktu diskrit. 4. Semakin cepat steady state, maka semakin stabil sebuah sistem. 5. Semakin cepat rise time, maka sistem stabil. Terima kasih.